masuk kata vektor ya. Kipin sudah bilang kemarin di dalam fisika, kita bilang vektor itu adalah punya besaran dan punya arah. Oke, sama di math itu juga, di math itu juga vektor mengatakan punya besar dan punya arah ya. Tapi Kipin ngomong begini, Kipin ceritakan dulu, kalau misal Kipin punya titik A 2,3, Kipin langsung dengan aplikasi supaya nalar kamu masuk. Oke, Kipin punya titik A 2,3, titik B katakanlah 4,5. Anda perhatikan arti titik A dan titik B. Kalau Kipin gambar dalam koordinat, itu ada X, ini ada Y, betul? Titik A anggap aja di sini, titik B anggap aja di sini. Misal ya, Kipin katakan misal kalau titik A dan titik B Kipin gabung ya, titik A dan titik B Kipin gabung, pasti akan terjadi line, akan terjadi garis. Tapi kalau Kipin tulis seperti ini, itu artinya AB vektor ya. Kipin jelaskan kata AB vektor. Nah ini dinamakan, kalau bahasa nalar dia ngomong ini adalah AB vektor. Oke, nah sekarang supaya nalar kamu masuk AB vektor, cara penulisan AB vektor, Kipin sebelum menjelaskan kata AB vektor, you harus tahu mengerti kata vektor posisi. Kadangkala orang langsung to the point, di VT Kipin langsung, Kipin tulis AB B min A. Anda harus tanya, dapat dari mana Kipin punya pemikiran AB itu B min A? Anda harus tanya. Urutan-urutan yang dipelajari itu sebenarnya kita harus mengerti kata vektor posisi. Ya, kata vektor posisi. Ya, Kipin mengatakan vektor posisi A, ya, vektor posisi A itu bisa diartikan OA. Ya, ini nalar. Kipin ulang lagi, ini nalar ya. Kalau Kipin bilang vektor posisi B, itu artinya OB. Anda pasti tanya, kenapa Kipin vektor posisi A itu OA? Kenapa vektor posisi B itu OB? You harus tanya. You jangan diam, jangan dimakan mentah-mentah. You kasih, Kipin kasih tahu. Namanya posisi. Kita ngomong mengenai koordinat. Kalau namanya koordinat, pasti yang namanya posisi titik A, posisi titik B, posisi titik C, itu acuannya selalu dari titik pangkal 0. Makanya dikatakan vektor posisi A penulisannya adalah OA. Vektor posisi B itu artinya OB. Nah, setelah Anda tahu OA dan OB, maka Kipin bisa mengatakan AB itu artinya, ya, AB ini artinya Kipin bisa mengartikan gini. You harus mengerti gini. Kata AB itu Kipin bisa nulis adalah AO ditambah OB. Nah, Anda harus mengerti. Sebenarnya kata Kipin harus menjelaskan dari pendahuluannya dulu supaya nalar kamu masuk. Kata AB secara logika AO ditambah OB. Karena apa? Secara sistematis ini harus sama. Setuju ya? Secara sistematis harus sama. AB itu Kipin bisa tulis AO ditambah OB. Kipin, aku nggak ngerti mas. Aku nggak ngerti. Boleh nggak Kipin aku tulis AB itu adalah AC ditambah CB? Boleh. Tapi Kipin tanya, emang C-nya diketahui? Ya kan? Nggak tahu. Lah kalau titik O itu kan secara numerik, secara standar kita tahu. O itu adalah titik koordinat pangkal 0,0. Jadi maka kita harus memakai kata O, kata 0, ya, oke? Jadi bukan arti, nanti Kipin menjelaskan apa maksudnya di sini ya. Anda harus mengerti. Kalau Anda Kipin sudah katakan AB sama dengan AO ditambah OB, maka Anda lihat. Baru Kipin bilang gini. AB itu tandanya ke sana. Kipin, kalau aku panaku begini, B, ini artinya apa? Artinya BA.
Ya, artinya BA. Kipin bisa mengatakan vektornya BA ini sama dengan min A. Setuju ya? Kebalik. Loh, kok bisa Kipin? Oh ya balik tuh. Ya, Surabaya ke Medan Surabaya beda. Ya, kalau naik pesawat mungkin lainnya pergi ke Lintang Utara sekian. Nanti mungkin dari Medan ke Surabaya lainnya beda lagi. Ya, oke ya. Nah, Anda perhatikan. Nah, di sini cara penyampaian vektor posisi itu selalu patokan dari 0. AO ditambah OB. Nah, setelah Kipin tahu AO tambah OB, bolehkah Kipin tulis seperti ini? OB dikurangi OA. Lah, boleh nggak Kipin tulis? Kalau AO ini kan produk sama aja dengan min OA. Ya kan? Atau Kipin tulis gini dulu. OB ya, Kipin tulis dulu ditambah AO. Nah, Kipin tulis lagi di sini AB ya. Kata kata AO boleh Kipin ganti min OA. Supaya kita punya teori kalau AB itu artinya B min A. Ini loh yang biasanya sama school. AB pokoknya B min A, AC pokoknya C min A. Ya dimakan mentah-mentah C min A. AD itu adalah D min A, dimakan mentah-mentah. Dapat dari mana kata D min A? Dapat dari mana B min A? Itu you harus ngerti. Kalau you basic kamu ngerti untuk mengerjakan vektor, enggak. Berarti Kipin bisa mengatakan, berarti kalau Kipin sudah tahu kata AB berarti B min A, maka kalau titik A Kipin kasih angka, titik B Kipin kasih angka, maka Kipin bisa mengatakan AB tadi artinya B kecil min A, berarti Kipin bisa menulis caranya adalah X-nya B dikurangi X-nya A, Y-nya B dikurangi Y-nya A. Di VT, Kipin langsung tadi menjawab kalau AB itu XB min A, YB min dia. Karena apa? Karena keterbatasan waktu untuk menjelaskan secara konsep seperti ini. Oke ya? Nah, berarti Kipin bisa mengatakan kalau kamu ditanya AB, berarti Anda langsung bisa menjawab 4 dikurangi 2 berarti 2, 5 dikurangi 3 berarti 2. Ini artinya vektor AB. Nah, sekarang Anda perhatikan. Kalau Kipin punya vektor AB seperti ini, Kipin hapus. Ya, sekarang Kipin tanya. Panjangnya ini berapa? Kata AB, kalau Kipin kasih tanda harga mutlak, itu artinya panjang AB. Artinya panjang AB. Kalau nggak ngerti, Kipin bisa mengatakan panjang garis ini berapa. Kalau masih nggak ngerti, jarak titik A ke titik B ini berapa? Setuju ya? Nah, Anda perhatikan, kalau mencari jarak titik A ke titik B secara logik, secara geometri, di level bawah Anda pasti ngerti. Oh, ini Pitagoras. Kita lihat. Nah, kita bikin gini, ini Pitagoras. Ya, tetapi kalau di dalam vektor, secara tidak sadar kamu nggak tahu, kamu nggak tahu. A ke B ini nilainya 2. Dari bawah ini ke atas ini juga nilainya 2. Maka besarannya ini adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, makanya Kipin tulis penulisannya itu adalah akar, diformulakan adalah XB dikurangi XA tutup kurung kuadrat ditambah YB dikurangi YA tutup kurung kuadrat. Sebenarnya ini adalah formulanya, formula utamanya, tetapi para peserta biasanya tidak memakai formula ini. Dia langsung, berarti aku nyari AB dulu. Kalau aku sudah ketemu AB, nanti kalau mau nyari besaran AB pakai aja harga mutlak. Lah, berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Betul Kak Kipin? Betul. Siapa yang bilang salah? Betul. Ya, tetapi Anda harus mengerti formula ini dapat dari mana? Dari sini. Itu kalau Kipin tadi katakan mengenai vektor posisi A, vektor posisi B. Nah, sekarang Kipin menjelaskan gini. Di dalam penjumlahan, ya, di dalam penjumlahan vektor dalam posisi AB
itu Kipin bisa mengatakan OAO ditambah OP, konsepnya ini harus sama. Konsepnya ini harus sama. Nah, sekarang Kipin ngomong, bagaimana Kipin kalau konsep ini tidak sama? Kipin kasih di DVD, Kipin mengatakan demikian. Sebentar, sabar ya. Kipin kasih begini. Kalau aku punya di sini A, di sini aku punya titik B, betul? Ya, Kipin kasih panah secara poligon. Kipin bilang secara poligon dengan fisika. Yuk perhatikan. Di sini Kipin kasih, di sini ada vektor tapi bukan namanya B, tapi vektornya namanya C dan D. Oke? Terus Anda tanya, berapakah sistematis vektor AB ditambah CD? Secara logik dengan ilmu fisika vektor poligon, otomatis Kipin bisa gambar A, B, ya. Gambar CD ini ditemukan di titik B, bertemu. Kipin tulis gini, anggap aja seperti ini B, di sini C, ya. Berarti B sama C ini bertemu. Nah, yang Kipin mau ngomongi begini, berarti Kipin kalau AB tambah CD itu sama dengan AD, betul nggak? Ketepaan, pas. Dia tidak ada kalimat apapun, ya. Kipin tekankan lagi, boleh nggak AB ditambah CD sama dengan AD? Kalau Kipin bilang tidak boleh, nggak etis, terpaksa. Ini dengan terpaksa, ya, dengan terpaksa. Nah, kalau dengan terpaksa, kenapa kok Kipin tidak mau nulis AB tambah CD? Kita ngomong vektor. Kalau kita ngomong vektor, berarti artinya dua vektor itu harus dipertemukan. Berarti B dengan C ini gabung. Tapi Kipin ngomong, ini soal yang kurang bagus. Ya, tapi kalau misalnya ada pilihan AB ditambah CD, jawabannya A, AD, B, AB tambah CD. Kalau secara grafis, Kipin tetap jawab AB ditambah CD. Betul ya? Karena apa? Logiknya enggak masuk, ya. Tetapi karena para tutor itu, ya AB tambah CD terpaksa ditambah AD. Itu kembali ke versi masing-masing. Tetapi secara penulisan AB ditambah CD ya tetap AB tambah CD. Berapa vektornya itu? Karena apa? Karena dia tidak nyatu. Ya, disatukan. Tapi kalau secara fisika, secara poligon, ya jawabannya AD. Kita kembali lagi. Kita topiknya berbicara di mana? Oke ya, Kipin tidak bahas panjang lebar di sini. Cara penulisannya itu bisa diversikan. Nah, di dalam matematika kita berbicara mengenai 3 ruang. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, berarti nanti kita bermainnya di sini pasti titik-titik ini pasti bertemu. Jadi artinya ini dengan ini nanti pasti bertemu. Oke, Kipin lanjut ya. Oke, terima kasih. Kipin nggak bisa baca chat satu persatu. Vektor posisi sudah, besaran sudah, titik bertemu sudah. Kipin menjelaskan kata perkalian. Kipin tulis ya, Kipin tulis perkalian. Kipin tulis dulu satu persatu supaya Anda mengerti ya. Nanti Kipin berusaha menjawab satu persatu ya. Nah, Kipin bilang gini, kalau misalnya Kipin punya garis A, bukan garis A, Kipin punya titik A dan Kipin punya titik B. Ya, ini cerita Kipin punya titik A, titik B. Terus titik C itu di sini. Bacanya ini soalnya dia bilang titik C membagi AB 2 bagian. Kipin ulang. Ini artinya titik C, ya, kalau Anda bilang aku nggak ngerti yang dikatakan kalimat itu, nggak ngerti. Ini kalimat, kalau dibikin kalimat titik C membagi AB, ya, membagi AB menjadi 2 bagian, ya, menjadi 2 bagian. 2 bagian apa? Ya, namanya 2 bagian itu sama besar ya, Kipin belum tentu. Yang membagi 2 bagian berarti membagi menjadi AC dan CD. Betul ya? Itu dulu kamu nalar dulu baik. Setelah kamu nalar baik, Kipin kasih. Misalnya katakan ini C membagi AB berarti AC dan CB. Misalnya Kipin kasih ini M, ini Kipin kasih N. Ya, Kipin tidak suka pakai formula. Jujur Kipin tidak suka pakai formula. Kipin selalu berpatokan pada vektor posisi. Yuk perhatikan.
Ya, Kipin bisa mengatakan kalau titik C membagi AB, berarti Kipin bisa nulis AC dibagi CB. Anda harus bertanya, Kipin tulis M per N. Nah, yang jadi permasalahan begini, kenapa Kipin tulis AC dibanding CB? Kenapa Kipin tidak nulis AC dibanding AB? Itu terserah. Kipin ulangi. Kenapa Kipin nulis AC dibanding CB? Kok enggak nulis AC dibanding AB? Itu terserah. Nah, yang ketiga. Kenapa Kipin enggak nulis AC dibanding BC? Ingat, yang namanya vektor perbandingan itu harus searah. Kalau kita ngomong AC dibanding CB, kalau kita ngomong AC berarti arahnya pergi ke kanan, maka yang satu perbandingannya juga harus ngomong CB, tidak boleh BC. Ya. Kalau Anda sudah bisa menguasai AC dibanding CB, maka secara teoritis gampang. Anda perhatikan, para tutor mengatakan, oh mau nyari titik C ini gampang. Dia langsung pakai rumus ini, M dikali B, ya, ditambah N dikali A, dibagi M tambah N. Selesai. Anda coba lihat dari buku paket-paket, dia mengatakan demikian. Nah, Anda harus tahu ini dapat dari mana. Jangan pakai pukul langsung. Sebentar ya, dipilih si tinta dulu sebentar. Thank you ya yang sudah hadir. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu-satu. Betul ya. Jadi ceritanya di situ Anda sudah langsung dapat rumusnya. Anda coba perhatikan di buku paket ya, dimanapun yang dikatakan titik C atau mungkin titik C atau titik P atau titik apa terserah, itu cara penulisannya adalah ya MB NA dibagi MN. Kipin ngomong gini. Cara penulisannya Kipin nulis gini. Berdasarkan vektor, kalau aku punya AC, AC itu artinya C min A. Ya, yang namanya B, CB itu artinya B min C sama dengan M per N. Kipin kali silang, N dikali ini berarti NC, N dikali A berarti NA, M dikali B berarti Kipin tulis MB, M dikali C berarti MC. Oke? Endingnya kan kita mau nyari C, kita kan mau nyari C. C dengan C digabung, Kipin tulis NC ditambah MC sama dengan NA ditambah MB. Kata C ini Kipin keluarkan berarti di distributif, N ditambah M tutup kurung sama dengan NA ditambah MB. Berarti kalau mau nyari C, nilainya NA ditambah MB dibagi N ditambah M. Sama enggak? Ya. Jadi cara penulisannya seperti itu supaya kamu nalarnya nggak ngerti. Nah, kalau kamu sudah paham, berarti metode ini kamu mau langsung itu terserah. Tetapi ada soal. Ya, ada soal yang dia mengatakan gini, aku diketahui loh, AC dibanding misalnya dibanding AB sama dengan 2/5. Katakanlah begitu. Terus Anda nalar, AC dibanding AB 2/5. Bagaimana mau nyari titik C? Anda ekspresi. Teorema ini sudah tidak berlaku. Nah, kalau Kipin tidak mau memakai ini, Kipin tetap tidak masalah. AC dibanding AB sama dengan 2/5. Ya Kipin tetap nulis begini lah. AC itu artinya C min A. AB itu artinya B min A. Sama dengan 2/5. Yuk tinggal kali silang. Kita kali silang. 5C. Ya, 5A. Katakan demikian. 2B. Oke. Min 2A. Kita nulis. Berarti 5C sama dengan min 5A, pindah ke sini berarti 3A ditambah 2B. Dari ini nanti Anda bisa dapat C. Ya, dari ini teorema ini Anda nanti bisa dapat nilai C. Selesai. Jadi Kipin bukan mau kamu langsung hafal konsep begini. Kipin maunya kamu kalau ada perbandingan rasio, kamu coba lihat pada waktu tes di UI kan dia main perbandingan.
You tidak perlu memakai teorema. Kalau teorema ini itu terbalik, kamu nggak bisa. Ya, jadi konsep ini kamu harus paham. Konsep itu, jangan takut. Kipin aku perlu gambar. Nggak perlu. Rugi kau gambar. Sekali lagi Kipin bilang gini. Tahu dari mana Kipin itu tidak perlu gambar sama digambar. Misal contoh Kipin kasih kenalan ini ya. AC 2, AB 5. Logik ya, betul lah ya kalau AC ini 2, AB ini 5. Tapi kalau Kipin ngomong gini, AC 2, terus dia bilang AB min 5. Ya kan? Nah, Anda tuh sama. Terus Kipin aku perlu gambar. Gambar ini salah. Ya, gambar ini salah. Berarti logiknya C-nya itu bukan di sini karena ini minus. Anda menerapkan gambar tambah salah. Makanya dari sini sudah diketahui dalam perbandingan, diketahui minus, no problem. Tinggal you nulis AC C min A, AB B min A. Ya, daripada you gambar tambah nanti tambah. Oke, next ya. Jadi Kipin secara logik kamu harus paham itu dulu. Jadi kita tidak perlu gambar dengan metode vektor posisi. Makanya Anda harus tahu kata AC itu C min A, kata AB itu B min A. Itu. Lanjut ya. Jadi cara pembagi Kipin anggap sudah mengerti. Itu kalau pembagi. Kipin mengatakan di sini adalah perkalian vektor. Oke, ya Kipin tunggu masuk ke perkalian vektor. Apa ya? Habis itu Kipin latihan total ya supaya Anda mengerti. Kipin masuk kata perkalian vektor ya. Perkalian vektor itu Kipin bilang ada 2 mata. Bisa artinya dot product ya, bisa dot product, terus bisa juga cross product. Oke ya. Kalau cross product ini bernilai vektor. Ya betul ya. Kalau dot ini bernilai skala. Maksudnya apa Kipin? Kipin jelasin. Secara teoritis Kipin jelasin. Kalau aku punya titik A itu artinya 4,3,2. Ya. Oh, vektor posisi A, Kipin tulis. Vektor posisi A itu artinya Kipin tulis A kecil artinya O. Ya, vektor posisi titik A ditulis A vektor atau OA. Cara penulisannya adalah 4I plus 3J plus 2K. Penulisannya seperti ini. Loh, bukan penulisannya 4,3, kalau 4,3,2 itu koordinat. Itu adalah titik poin. Kalau kita nulisnya 4, kalau kita ngomong vektor posisi, berarti harusnya penulisannya adalah 4I 3J plus 2K. Atau cara penulisannya adalah 4,3,2. Ya, Anda pahami dulu cara penulisan. Setelah Anda tahu cara penulisan, baru Kipin ajari bagaimana cara perkalian. Oke, Kipin ngomong dot product dulu. Kata dot, Kipin bilang gini, kalau I dot I itu sama dengan J dot C sama dengan K dot K itu bernilai 1. Ya, lanjut. Kalau I dot J, J dot I, J dot K, K dot J, pokoknya tidak sama gitu ya. Pokoknya tidak sama. IJ, J, IJ, K, K, C itu nilainya. Oke, Kipin lanjut. Ya, nanti Kipin mau temukan satu teori supaya kamu ngerti. Ya, supaya kamu ngerti. Ada kaitan dengan fisika. Yuk perhatikan aja. Ya, berarti perkalian I itu sama. Berarti Kipin bisa ngomong gini. Contoh Kipin kasih. Dengan contoh nalar supaya kamu bisa masuk. Dengan contoh Kipin. Aku punya vektor A. Ini adalah 4I plus 3J plus 2K. Aku punya vektor B. Itu adalah 2I min 2J min K. Katakan demikian. Terus kalau kamu ditanya, Kipin aku ditanya A plus B. Ya, vektor A plus B gampang. Gak usah bingung. Kalau ditanya tambah,
Tinggal tambah aja 4 tambah 2, 6. Iya kan? 3C tambah ini berarti ketemu C. 2K tambah ini berarti ketemu min. Plus K. Oke? Kalau kamu ditanya aku ditanya A plus B. Ini besaran, artinya tadi kita sudah belajar besaran, berarti Kipin bisa tulis akar 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti Kipin bisa mengatakan adalah 36 ditambah 1 ditambah 1 artinya 38. Selesai ya. Jadi artinya aku bisa tahu A plus B, aku tahu besaran AB. Terus kamu tanya, kapan perkaliannya Kipin? Kipin kasih supaya urut. Lanjut ya, Kipin lanjut. Bagaimana kalau aku ditanya di sini adalah A? Cara penulisan perkalian dot, Kipin tidak suka main artinya main kali pelangi. Kalau anak SMP bilang kali pelangi, Kipin tidak suka. A dot B, Kipin selalu menulis kalau vektor selalu nulis 432, berarti Kipin tulis 432 ya. Vektor B berarti Kipin tulis 2 min 2 min 1, 2 min 2 min 1. Artinya apa? 4 kali 2 8, ditambah ini kali ini min 6, ditambah 2 kali min 1 min 2, maka jawabannya ya, ini adalah perkalian dot. Loh, Kipin, kenapa kok Kipin kok gak mau pelangi? Oke, Kipin tujui kalau pelangi. Sama saja Kipin tulis di sini A dot B ya. Di sini aku nulisnya 4I plus 3C plus 2K dikali di sini 2I min 2C min K. Mungkin secara garis besar Anda bilang, kenapa ya kok perkalian, namanya perkalian itu mesti depan dengan depan, depan dengan tengah, depan dengan belakang. Betul, siapa yang bilang salah? Betul. 4I kali 2I itu 8I kuadrat. I kali I nilainya 1, maka ditulis 8. Oke? 4I kali C, I kali C 0, I kali K 0. Makanya tidak perlu pelangi. Kita punya kesimpulan nih. I dengan I digabung, J dengan J digabung, K dengan K digabung. Berarti artinya di sini min 6, ini dengan ini dengan ini, berarti min 2 tambah 4. Itu adalah perkalian dot ya, itu perkalian dot. Oke? Jadi perkalian dot itu menghasilkan bernilai skalar, mempunyai hasil. Oke, sekarang kita bilang bagaimana perkalian cross. Nanti Anda tanya, Kipin, tujuan apa kita belajar dot? Nanti itu bisa mencari area, bisa mencari vektornya. Di dalam fisika yang Kipin mengatakan besaran A kuadrat tambah ini plus 2AB cos. Nanti Anda perhatikan apakah sama, nanti Kipin kupas semuanya ya. Sekarang kita masuk ke namanya perkalian cross. Kipin masuk ke perkalian cross. Kipin hapus. Sama konsepnya di sini dengan soal yang sama. Kipin bilang gini, kalau perkalian cross, Kipin selalu pakai bahasa begini. I, J, K. Oke, Kipin selalu pakai gini. Kalau Kipin bilang gini, I cross I, J cross J, K cross K, sama dengan K cross K, itu nilainya 0. Kebalik, kalau kita ngomong ini I dot I, kalau kita ngomong I dot I, J dot J, K dot K, itu 1. Kalau yang tidak sama, itu bernilai 0. Tapi kalau di cross, ya, kalau yang sama dia 0, tapi kalau I cross J searah jarum jam, I cross J itu jawabannya K. J cross K itu jawabannya I. Oke, Kipin balik. Kalau aku punya J cross I, oh ini berlawanan, berarti J cross I itu jawabannya min. Sebaliknya I cross K berarti jawabannya Kipin kasih ya, supaya Anda punya nalarnya bagus. Kipin tulis di sini. Aku punya tadi A dikali B, vektor A di cross B. A-nya tadi adalah 4I ditambah 3C ditambah 2K. Oke? Dikali cross dengan 2I
min 2C, ya, 2C min K. Oke, setelah itu Kipin tulis I cross I, kan memakai pelangi kan, I cross I 0 dong, gak usah dihitung. Setuju ya? Terus Kipin tulis I cross C 4 kali min 2, 4 kali min 2 itu min 8. I cross J itu K, berarti jawabannya min 8. Lanjut, Kipin jelaskan lagi. I cross K 4 kali min 1 min 4. Kipin tulis angkanya dulu, min 4. I cross K, I cross K, oh berlawanan, berarti min J, berarti ini plus. Lanjut ya, gantian di sini J cross I 3 kali 2. Kipin tulis dulu angkanya dulu 6. Enggak tulis dulu ditambah atau dikurang dulu ya. 3 kali 2 yang penting 6. J cross I, J cross I, oh berlawanan jarum jam, berarti di sini min K. Setuju? Lanjut ya. Terus Kipin tulis sini J cross J, ini 0, kita nggak usah pertimbang, dipikir lagi. Lanjut J cross K 3 kali min 1 min 3, tapi J cross K, J cross K searah jarum jam, berarti jawaban ini. Lanjut ya, Kipin tulis lanjut, Kipin tulis sebentar. 2K kali langsung ya, 2K kali 2I, berarti Kipin tulis plus 4. K cross I, K cross I, oh searah J. Oke, K cross J 2 kali min 2, Kipin tulis min 4. K cross J, K cross J, oh berlawanan, berarti K cross J itu jawabannya min I. Di sini ono min, berarti plus. Yang di sini nggak usah digubris, berarti jawabannya 0. Oke, Kipin tulis di sini ya. Kita nulis dulu, berarti A cross B ini kita hitung I, ulang dulu, min 3I ditambah 4I itu jadi I. 4C ditambah 4C ini berarti 8C. Oke, min 8K min 6K berarti min 14. Ini artinya A cross B. Kalau A dot dia jawabannya berupa angka. Tadi ya sudah kita bikin. Kalau A dot Kipin tampilkan. Kalau A dot tadi, kalau A dot B, cara penulisannya tadi Kipin tampil 4, 3, 2 min 2 min 1. Jawabannya adalah 4 kali 2 8, 3 kali min 2 berarti min 6, 2 kali min 1 min 2 ketemu 0. Anda bandingkan. Kalau perkalian cross ya, perkalian cross itu jawabannya berupa IJK, tapi perkalian dot itu berupa angka. Sekarang kita Kipin, berarti perkalian cross ini susah, tapi ada cara sederhananya. Kipin kasih metodenya ya, Anda perhatikan. Kipin kasih penyederhananya, Kipin tulis gini ya, kita bandingkan apakah jawabannya sama. Kipin punya perkalian cross A cross B. Cara nulisnya Kipin bikin di dalam determinan ya. Kipin tulis di sini ya, I J K. Vektor A itu adalah 4 3 2, Kipin tulis 4 3 2. Vektor B Kipin tulis 2 min 2 min 1, 2 min 2 min 1. Oke. Nah, Anda sudah Kipin ajari di dalam menghitung determinan pada waktu di SPLDV dan SPLTV. Betul? Kalau Anda mengikuti live-nya Kipin, Anda pasti menguasai, pasti ngerti. Untuk menghitung determinan ini, 2 kolom ini kita tulis lagi I, J. Di sini 4, 2, 3, min 2. 2 kolom ini kita tulis lagi. Kolom yang ketiga tidak perlu. Nah, teorema ini sebenarnya sederhana. Ada lebih cepat lagi, tapi Kipin belum bisa ngajar. Nanti setelah masuk ke topik metrik Kipin ngajar dengan cepat. Oke, lanjut Kipin tulis berapakah A kali B. Anda perhatikan di sini Kipin tulis ini kali ini min 3I. J kali 2 kali 2 4J. K kali 4 kali min 2 min 8K. Dikurangi buka kurung D, Kipin tulis ini dibalik,
berarti 6K. Kipin balik di sini min 22I berarti min 4I. Min 1 4J berarti min 4J. Kalau aku disuruh bikin cara ini dengan cara ini, Kipin selalu memakai ini. Kalau pakai ini, I cross J, ini kalau plus atau min. Nah, kalau ini Anda tidak perlu mikir dia plus atau min. Tinggal Anda lihat I kali ini, J kali 2 kali 2, K kali 4 kali min 2. Dikurangi selalu 2 kali 3 kali K, min 2 kali 2 kali I, min 1 kali 4 kali J. Setelah itu Anda buka. Kita lihat apakah sama jawabannya. Kita lihat min 3I, ini min 4I. Dibuka kurung min plus 4I plus min 3I, berarti jawabannya. Oke. J, 4J di sini Kipin buka aja supaya Anda bisa kelihatan. Min 3I, 4J, min 8K, kurung ini Kipin buka berarti min 6K, min berarti 4I, min berarti menjadi 4J. Anda lihat. Min 3I ditambah 4I, 4J ditambah 4J, 8J. Min 8K ini berarti min 14K. Nilainya sama. Nah, jadi kesimpulannya Anda harus tahu. Mau memakai teori yang mana itu tergantung ada di tangan Anda. Oke, ya. Kipin lanjut ya, perkalian dot sudah tahu, perkalian cross sudah tahu, dan perkalian dot dapat dirumuskan dengan satu teoritis seperti ini ya. Sorry kalau Kipin tidak bisa bacakan satu persatu, oke ya. Oke. Perkalian dot, jadi Anda sudah tahu mengenai kata vektor posisi, Anda sudah tahu mengenai perkalian dot, perkalian cross. Sekarang kita belajar mengenai formulanya. Kipin bisa mengatakan A dot B itu nilainya adalah besaran A, besaran B, kosinus. Ya, ini satu dilema. Kipin, kenapa Kipin bisa membuktikan kalau A dot B itu sama dengan besaran A, besaran B, cos alfa? Nanti Anda belajar di aturan trigonometri, ilmu ini bisa terbukti. Ya, kalau Anda sudah belajar di aturan trigonometri, Kipin kasih dulu kalau A dot B itu besaran A kali besaran B cos alfa. Rumusnya cuma satu. Perkalian dot, rumusnya cuma satu. Ya, jadi kalau dibilang vektor itu sulit, tidak. Jadi Anda pahami, perkalian dot itu rumusnya cuma A kali besaran A, besaran B, kosinus alfa. Lanjut ya. Nah, yang terakhir Kipin mengatakan, sudah tahu formula, kita bermain seperti ini. Ya, kalau Kipin punya ini B, ini punya vektor B, ini punya vektor A. Oke. Ya, Kipin punya vektor B, vektor A. Para tutor itu selalu begitu. Gini loh, ya. Vektor A, dia bilang gini. Vektor A biasanya kalau di buku paket dia nulis gini. Apa artinya gini? Proyeksi, ya. Proyeksi vektor A pada B itu artinya A di dot B dibagi besaran B kuadrat dikali B. Ya, gitu ya. Proyeksi vektor A pada B itu adalah A dot B dibagi besaran B kuadrat dikali vektor B. Yang jadi pertanyaan gini. Proyeksi vektor AB ini A pada B itu yang mana? Ini A pada B artinya B. Yang ditanya itu ini. Ini nih loh berapa? Ini artinya ini. Nah, ya, Kipin kan apalagi panjang artinya gini. Misalnya aku punya panjangnya bolpen ini ya, spidol ini ya. Panjangnya ini pada ini mana? Ini. Kalau ini 5, panjang ini gak mungkin 5. Ya, kurang, nilainya kurang dari 5. Nah, jadi kalau proyeksi vektor ini pada ini, itu artinya ini. Yang ditanya itu arahnya. Tapi kalau kalimat panjang, ada kalimat panjang. Ya, proyeksi.
vektor A pada B, itu artinya A dot B dibagi besaran B. Artinya apa? Artinya ini kalau ditanya panjang ini piro? Kalau ini arahnya yang ini. Itu dulu Anda paham. Kalau Anda paham ini teorema ini nanti gampang. Tahu dari mana kita langsung dari soal, Anda baru bisa mengerti, baru bisa tahu nalar. Oke? Ipin langsung ke latihannya aja supaya Anda bisa ngerti ya. Oke, Ipin kasih soalnya, Ipin kasih ya. Ipin di sini ada soal dari salah satu lembaga ya. Ipin tulis aja, Ipin dapat ya, disuruh jawab, Ipin tulis nomor 1. Dia bilang gini ya, aku nggak tahu ini benar atau salah. Ipin di sini ada dia tulis di sini 3OA ditambah 6BZ ya, 6BZ. Kita nggak tahu ini apakah Ipin nggak tahu BZ ini apa juga nggak tahu, ditambah 2AO ya, terus dibilangin di sini ditambah AB, oke, ditambah 5OB. Ini nilainya berapa ya? Ini nilainya berapa ya? 3OA ditambah 6BZ ditambah 2AO ditambah, secara Ipin bilang vektor itu ada secara sistematis. Ya Anda bikin secara sistematis, kita bikin 3OA, Ipin bisa nulis ini artinya 2OA ditambah OA. Setuju ya? Ipin tulis dulu, ditambah Ipin tulis 6BZ, Ipin tulis BZ. Terus Anda bilang, kenapa Ipin 3OA, Ipin tulis 2OA ditambah OA, sedangkan 6BZ kok tetap, kok enggak dirubah 4BZ tambah 2BZ? Mungkin loh ya, Anda bertanya dalam hati seperti itu, kenapa Ipin ini dirubah, kenapa ini tetap? Karena Ipin bilang, karena Ipin kelihatan ini ada variabel OA, ini ada variabel AO, cuma berbeda. Maka Ipin berusaha 3OA ini Ipin jadikan 2OA ditambah OA. Setuju? Terus Ipin 2AO nya Ipin jelas tetap, karena Ipin arahnya supaya ini dengan ini bernilai sama, sama-sama 2, cuma berbeda terbalik, 2OA 2AO. 2OA ditambah 2AO, nanti Ipin tulis ya, ditambah di sini AB. Setuju? Ya, Ipin tidak bisa apa-apa, di sini Ipin tetap juga 5OB. Ipin biarkan stay. Terus Ipin tulis gini. Boleh ya Ipin tulis, tapi Ipin mengatakan OA itu nilainya sama dengan min AO. OA itu nilainya sama dengan min AO. Maka 2OA ini dengan 2AO ini hilang. Berarti Ipin bisa menjadi di sini adalah OA ditambah 6BZ ya, ditambah AB ditambah 5OB. Oke ya, jadi kata 2OA ditambah 2AO itu hilang. Karena dari mana? OA sama dengan min AO. Oke, ya nanti Anda bisa dengarkan di recordnya berulang-ulang. Terus apa yang harus aku lakukan? Ipin tadi bilang, aku juga enggak tahu mau melakukan apa. Tapi Ipin kan tadi bilang, secara sistematis, kalau aku punya AB ditambah BC, secara logik ini harus sama. Harus sama. Kalau sama, maka jawabannya AC. Betul ya? Kalau sama secara teoritis matematik, kalau ini B, titik pangkalnya, titik bertemunya sama, berarti kita bisa nulis AC. Tapi tadi kita ngomong, kalau aku punya ini AB ditambah CD, aku apakah nulisnya AD gitu? Kalau ini di dalam fisika, di dalam matematika, kita tetap harus menulis seperti itu. Setuju ya? Jadi Anda harus perhatikan.
Kalau fisika kita nulis AD, yes, karena dia memakai sistem poligon. Tetapi kalau matematik kita tetap nulis AB ditambah CD. Tidak ada, ya juga AB tambah CD, selesai. Ya, berapa vektornya, berapa resultannya, AB tambah CD, tidak mau tahu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini kan judulnya bab matematika vektor. Berarti pasti ujung-ujungnya pasti bisa bertemu. Oh tidak. Kalau tidak ketemu berarti ada kemungkinan soalnya yang salah atau kita yang bikin salah. Ya, soalnya yang salah atau kita yang buat salah. Kita yang nggak ngerti. Lanjut ya, kita lanjut. Ipin, apa yang harus kamu lakukan? Aku bisa ngomong gini. Oh ini loh, OA dengan AB. Karena kita tahu endingnya harus mencari titik temu yang sama. Berarti Ipin tulis OA ditambah AB. Ipin biarkan terus 6 bisa. Terus Ipin tulis 5 OB. Biarkan. Terus Ipin tulis OA tambah AB ini loh sama. Maka Ipin bisa nulis OB ditambah 6 bisa ditambah 5. Lah, ada apa? Lah kalau sudah tahu gini gimana? OB tambah 5 OB. Ya kita tulis 6 bisa ditambah 6 OB. Lah, dari sini ada perhatikan. Kata 6 sama. Berarti bisa kita pakai dengan cara distributif. Oh, kita nulis OB ditambah BZ. Kalau aku nulisnya BZ ditambah OB, terlalu lambat. Kita kan boleh diputar. Jadi OB-nya taruh depan, BZ-nya taruh belakang. Tujuannya apa? Kita punya ending ini harus sama. Maka kita nulis 6OZ. Jadi artinya cara penulisan ini 3OA tambah 6BZ tambah 2AB 5OB itu artinya 6OZ. Jadi kamu harus tahu langkah-langkahnya, harus tahu. Ipin kasih lagi di sini dia bilang ada tulis nomor 2. Aku enggak tahu ini Ipin kasih ya nomor 2. Ipin lanjut. Nanti ini ada soal pembuktiannya, dia bilang ada pembuktian, tapi kita mungkin pembuktiannya nanti di sesi terakhir atau nuntut atau tidak. Kita lihat ya. Dia bilang gini, dalam segi 4. Ada tulis dia bilang dalam segi 4. Gambarnya enggak kasih tahu. Dia bilang segi 4 AB YX. Ya, kita terima aja. Dia bilang jika C dan Z berturut-turut ya, berturut-turut ya, dia bilang berturut-turut titik tengah ya, titik tengah AB dan X ditanya XA ditambah Y. Kita bikin segi 4 ABC ABYE kita bikin ngawur aja. Ya, namanya segi 4 dia nggak ngomong persegi panjang kok. Segi 4 kita bikin ABYE urut aja ABY. Nggak usah bingung. Ya kita urut AB. Kok boleh tak Ipin aku bikin ABX? Nggak boleh, dia bilang ABYX berarti harus urut ABYX. Atau ini A, ini B, ini Y, ini X, urut pokoknya. Ya. Terus dia bilang titik C dan Z berturut-turut titik tengah AB. C titik tengahnya AB, ini C. Berarti ini dengan ini sama. Setuju? Z berturut-turut titik tengahnya XY. Z di sini. Oke, kasih aja. Ini tengah-tengah. Kita nggak boleh ngomong ini AB ini panjangnya sama. Kita nggak ngomong loh XY dengan AB sama. Kita nggak ngomong. Terus dia tanya, XA ditambah YB. Ya, XA tambah YB. Kalau kamu ditanya XA tambah YB, berarti logik kamu harus bikin gimana? Nah, ini kita kembali berdasarkan teori. Kamu lihat baik-baik di sini. Ya, Ipin bisa mengatakan kamu perhatikan baik-baik. Kalau Ipin hapus, ya kalau Ipin hapus, ya ada perhatikan. Tadi kita belajar mengenai pembagi, betul ya? Tadi kita belajar mengenai kata pembagi. Kalau Ipin tarik garis ini, ya, oke?
Kalau Kipin tadi tulis ini, terus Kipin hapus begini tadi. Ya, Kipin hapus. Ya, Kipin hapus begini. Anda perhatikan, aku mau nyari titik Z gampang loh. Gampang. Kalau aku mau nyari titik Z ini gampang sekali. Kok bisa Kipin? Posisinya Z tahu. Apa? Kita bisa ngomong tadi, Sarah, kalau kamu sudah tahu teori mana, oh ini dia titik tengah, berarti mau nyari Z, itu gampang. 1 kali B ditambah 1 kali A. Lihat. Berarti ini kita bisa nulis adalah A plus B bagi 2. Kalau kita ngomong poin. Kalau kita ngomong poin. Itu Z. Kita ngomong poin. Jadi kita kembali lagi, kalau kita tadi mau nyari ini tadi C, mau nyari C, ini tadi kembali di sini ya. Kita gambar dulu. Oke. Ya. Nah, ini tadi A B Y X. Oke. Kita dulu kita kembalikan lagi. Ya ini untuk supaya kamu nalarnya aja. Ini A B Y X. Oke. Ya, A B Y X tadi ini Z ya. Nah, kita kembali. Tadi kalau mau nyari Z, sekarang kalau aku mau nyari titik C, aku pakai titik ini. Boleh ya? Sarah logiknya sih gitu. Sarah logiknya. Tapi gini kita ngomong. Ini masalahnya aku diminta XA ditambah YB. Ipin. Oke. Ipin hapus saja dulu. Ya, sebentar. Jadi Ipin hapus aja dulu. Ini yang pendek aja ya, supaya bisa kelihatan. Oke. Di sini ngomong A B Y X. Oke. C itu tadi mana? AB. Ini C. Oke. Ini Z. Oke. Nah, dia tanya. Aku tanya dong. XA ditambah YB. Ya. Kamu pikir boleh kan kalau XA tambah YB mau nyari XA itu boleh ya? Ipin tulis sama dengan XC ditambah CA. Kenapa tidak? Boleh ya. Kalau mau nyari XA itu artinya XC ditambah CA. Kok bisa Kipin? Ya sama. 1. Oke. 1. Yang kedua Kipin bilang, kalau aku mau nyari YB, ya, kalau aku mau nyari YB, aku juga bisa nulis begitu. Y C ditambah C. Oke, ya ini bisa. Aku kalau mau nyari YB, aku juga bisa ngomong YC tambah YB. Kenapa Kipin kok Kipin nggak mau nulis YB sama dengan YX ditambah XB? Itu suka-suka. Yang penting kamu bisa combine ini sama. Nah, sekarang jadi permasalahan. Berapakah nilai XC? Berapakah nilai CA? Berapakah nilai YC? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Kipin bisa nulis di sini. XA ini Kipin tulis di sini XT ditambah CA ditambah YC ditambah Anda perhatikan. AC sama CB berarti Kipin boleh tulis XC ditambah YC. Sorry. Mana ini? Ini. Sorry. Kipin tulis ini. XC di sini tulisannya CA. CA ini Kipin balik menjadi min AC. Nah, supaya Anda ngerti. Kenapa sih Kipin kok dibalik? Tata dulu supaya Anda ngerti. Ditambah YC ditambah C supaya searah. AC CB. Nah, ya kan? AC CB supaya searah. Aku perhatikan. AC min AC, nilai AC sama CB sama enggak sama, maka min AC AB CB itu hilang. Maka Kipin bisa mengatakan sama dengan XC ditambah YC. Tutup ya sebentar. Oke, ya. Berarti artinya Kipin bisa tulis adalah XC ditambah YC. Berapa nilai XA tambah YA?
XA ditambah YB, ya XC ditambah YC. Nah, sekarang jadi masalah. Masalahnya sekarang, berapakah nilai XC? Berapakah nilai YC? Nah, kita bisa bikin. Kita bikin kalau mau nyari XC itu, ya kalau mau nyari XC itu kita bisa tulis XZ ditambah ZC. Ada ditambah kita tulis, sebentar, tadi kita sebentar, oke sebentar, ya sabar, sebentar, klasifikasi dari TikTok sebentar, signalnya kurang jelas, kok nge-lag ya, sebentar ya, kok nge-lag ya, oke, sorry kok nge-lag ya, oke, ya oke. Ya, kita buat searah. Oh iya, oke, balik buat searah memang betul ya. Jadi minus kita pakai, ya betul, thank you ya. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut dari XC ini Kipin rubah menjadi XZ ditambah ZC supaya ini sama maka XC. Oke. Nah, sekarang apakah aku enggak ini soalnya XA ditambah YB, apakah jawabannya cuma X ditambah YC toh, ataukah punya jawaban yang simpel? Ya ini yang jadi masalah ya. Ini Kipin mau meneliti. Apakah XA ditambah YB jawabannya tadi ini aja sudah benar kan? Apakah ini sudah benar? Kita nggak tahu. Setia, Kipin ulang lagi. Kipin nggak tahu yang dimaksud dia ini. Kalau ini sekian disederhanakan menjadi 6%. Ya, 6%. Nah, ini Kipin cuma mau tahu aja. Cuma mau tahu. Apakah ini ditambah ini itu nilainya podo B XC tambah YC. Selesai. Ya, kita kembali kita uji lagi. Makanya Kipin berusaha mau rubah. XC ini tak ubah menjadi XZ ditambah ZC. Kipin mau lihat. Betul ya, betul. Nah, kata XZ itu ini, YC itu ini kita tulis apakah YC itu kita rubah menjadi, kita rubah ya, sebentar, XZ. Kipin juga enggak tahu pasti yang dia arahnya kemana, kita tulis ZC, oke, ZC ya. YC-nya ini Kipin ganti menjadi YZ ditambah ZC. Setuju ya? Nah, ini YC ini berarti sama dengan YZ ditambah ZC. Ya. Nah, terus Kipin tulis di sini kata XZ, di sini YZ, berarti ini dicoret. Maka dia artinya ZC ditambah ZC berarti bernilai 2 ZC. Ya, jadi kesimpulannya kalau tadi kita bikin XA tambah YB, apakah jawabannya ini toh? Aku nggak tahu. Makanya Kipin coba berusaha tak sederhanakan lagi, apakah dia bisa jadi satu simpel kayak gini. Oh ternyata jadi simpel 2 ZC. Ya, jadi cara penyederhana. Loh Kipin kenapa kok ini bisa dicoret? Ini apa? XZ di sini YZ. Ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nilainya ini dengan ini sama. Maka setuju ya? Maka jawabannya ZC ditambah ZC berarti 2 ZC. Inilah penyederhananya. Terus Anda berarti bertanya gini. Kok tahu ini apa namanya Kipin rubah? Kenapa kok Kipin tahu ini dirubah? Anda berarti Kipin lihat dari sini. XC ini Kipin berusaha merubah menjadi konsep sistematis. Setnya ini sama. Ya, terus Anda bilang, kenapa kok ini dirubah, yang ini stay? Karena Kipin mau lihat keadaan dulu. Setuju ya? Nah, pada saat Kipin ini rubah ini, YC-nya ini Kipin stay, Kipin lihat ini tidak bisa digabung.
Maka terpaksa YC ini Kipin juga rubah YC itu sama dengan YZ ditambah ZC. Terus Anda mungkin bertanya, kenapa Kipin tulis YC itu adalah YZ ditambah ZC, kok enggak YB ditambah BC? Itu yang harus kamu tanya. Kipin ulang ya. Kipin kenapa Kipin tulis YC ini YZ ditambah YC? Kipin tulis, Kipin perbesar di sini. Ya, Kipin perbesar di sini. Kenapa kok Kipin tulis YC ini ditulis adalah YZ ditambah ZC? Kok enggak nulis ini YC adalah YB ditambah B? Kan sama, ini sama YC, ini sama YC. Itu dulu yang harus kamu tanya. Kenapa kok aku milih ini kok enggak ini? Tak kasih clue-nya. Kalau aku memakai yang di bawah, berarti nanti ada variabel BC. Lah sedangkan di sini variabelnya cuma ada XZ sama YZC. Lah, iya kan? Nah, jadi memang aku berusaha mencari kata YC ini yang berhubungan dengan XZ dan ZC. Kipin kasih satu. Ada langsung Kipin, Anda sudah belajar ini, maka Kipin harus kasih yang pembuktiannya dulu supaya Anda bisa mengerti nalarnya bagaimana. Kipin kasih satu contoh ya. Ini biasanya sering aku nggak tahu kalau di pelatihan kalau universitas negeri biasanya langsung main comot ya, langsung jawab kalau hafal langsung. Kipin coba kasih satu untuk pembuktian. Anda sudah belajar kata OA ditambah sekian sekian sekian, oke? Kipin lanjut ya, kalau coba Kipin kasih nomor 3. Nah, Kipin punya soal di sini. Ada dia bilang gini. Kipin kasih nomor 3. Coba Anda bisa tahu ini. Dia bilang ini aku juga nggak tahu. Ini segitiga. Oh, dia bilang gini. Ada persegi panjang. Ya, ada persegi panjang di sini. A, B, C, D. Ya. Terus di sini ada AC. Oke? Terus di sini ada titik apa ini titik? Apa tulisannya? Titik. Sorry, ini tulisannya apa ini? Sorry. Ini titik P ya. Di sini ada titik P, dia membagi ini sama besar, terus ini berpotongan di titik Q. Ya. Dia bilang buktikan AQ sama dengan 2/3 AC. Ya, Anda sudah tahu tadi bermain tadi AB ditambah BC itu bermain AC. Kita belajar sistematis. Oh, aku punya AQ ditambah QD ditambah DE ditambah EF. Oh, pokoknya ininya sama, ininya sama, ininya sama. Langsung jawabannya AF. Betul ya? Inilah namanya kita ngomong sistematis ya. Nah, sekarang kita bilang kalau aku punya persegi panjang ABCD di mana titik P adalah titik tengah CD membagi 2 sama besar, PB berpotongan dengan AD di titik D. Buktikan kalau AD panjangnya AD itu 2/3-nya AD. Anda pikir Kipin bisa mengatakan gini, kita nggak boleh ngomong 2/3, kita harus buktikan ini benar nggak 2/3. Betul ya? Kipin nulisnya gini, boleh nggak Anda tulis? Kipin tulis gini, AQ itu sama dengan KAC. Jelas kan? KAC. Ya K ini nanti jawabannya 2/3. Kita buktikan nilai K ini 2/3 dari mana? Nah, kita bermain-main di sini. Kita bermain gini. Yuk tadi kita ngomong AQ. Mau nyari AQ. Itu Kipin boleh nulis AB ditambah BQ. Betul ya? Anda perhatikan. Loh, Kipin
Kok bisa tahu Aki itu AB? Loh ya toh, ini kan sama. Hurufnya sama ya jawabannya Aki, sistematis. Lah, ya kan Kipin tolik AB ditambah BQ, jawabannya Aki secara poligon. Dan terus Anda bertanya, kenapa Kipin nulis Aki ini kok enggak mau nulis AD ditambah DP ditambah PQ? Ya kesuwen. Aku ngambil yang segitiga ini. Setuju ya? Ya itu dulu kamu nalar. Terus yang kedua, sama dengan K. Ya, AC ini Kipin ganti menjadi AD ditambah B. Ya, Kipin ganti. Loh Kipin AC ini AD tambah DC. Terus kenapa Kipin mau nyari AC, AB tambah DC? Kok enggak mau pakai AB ditambah BC? Ya gak apa-apa. Ya, kalau tadi Aki ini kalau kita nyari AD ditambah DP tambah PQ, wih tambah AK 4, 3 ya, 1, 2, 3 kesuwen. Ya, tapi kalau umpama AC ini kamu mau nulis AC, AD ditambah DC, ya, AC, ini Kipin nulis AD tambah DC, kamu mau nulis AC itu AB ditambah BC, enggak apa-apa. No problem. Oke, itu dulu kamu nalarnya, kamu main dulu. Nah, terus setelah kamu tahu gini, Kipin nulis gini. Kamu harus berusaha mencari variabel di sini. Ada AB, di sini juga harus ada AB. Kalau di sini ada variabel BQ, di sini usahakan ada variabel. Itu uniknya. Ya, namanya aja judulnya persamaan. Berarti ekivalen kalau ini AB, BQ, di sini harus ada AB, BQ. Konsep kamu harus bagaimana? Kipin tulis gini. Kipin tulis gini. BQ itu tidak tahu. Boleh ya, Kipin tulis ini. BQ itu dia tidak ngomong pembaginya berapa. Ini tahu pembaginya. Kipin boleh tidak nulis BQ ini kode AB L kali B. Nah, Kipin tulis dulu aja. Ya, Kipin tulis dulu pelan-pelan supaya Anda tahu. Anda mungkin tanya, kenapa Kipin kok BQ dirubah LBP? Kenapa kok AD-nya tetap? Oh ya AD tetap, oh ini lebar. DC panjang. Nggak usah kopi. Tapi BQ kita harus tahu, BQ ini kita harus menciptakan yang berhubungan AB panjang dan lebar. Oke, Kipin tulis dulu LBP supaya Anda tahu. Ya, Anda perhatikan, mau nyari BP, ya, BP ini itu Kipin bisa rubah BP menjadi apa? Kipin tulis BC ditambah C. Nah ya, BC ditambah C, ininya sama, BP. Nah, sekarang pertanyaan ini, Kipin kenapa kok Kipin sing dirubah? Tadi kan aku sudah bilang, aku kan sudah menceritakan. Kamu harus menciptakan variabel di sini sama, di sini sama. Kamu di sini ada BC, di sini ada AD. Kata BC ini bisa tak ubah menjadi AD. Kata di sini kamu lihat kan, di sini AD. Di sini BC kamu jangan bilang, oh hurufnya gak sama. Nalar vektornya sama. BC, B ke atas, BC. Ini AD. Oh berarti secara logis, BC ini kode AB AD. Maka Kipin tulis BC ini tak ada. Di sini biarkan stay aja, artinya dalam AD. Kalau kamu mau BC-nya stay, berarti AD ini kamu harus ubah BC. Setuju ya? Lanjut. Terus kita nulis, oh beres. AD di sini ada AD. Di sini ada AB, di sini ada BC. Kamu kan AB dengan BC sama, sama. Kita tulis, ya. Kipin tulis gini, Kipin tulis dulu aja CP, ya. Kipin tulis dulu CP, ya. Di sini K, di sini AB. Sing penting sudah sama dengan AD. DC-nya sekarang AB, DC. Oh,
Oke, berarti Kipin aku mau tak rubah DC-nya stay atau AB-nya yang tak rubah. Kalau kamu mau DC-nya stay, berarti AB-nya kamu rubah menjadi D. Di sini tetap. Setuju? Aman? DC, AD, tinggal CP harus diganti. Di sini kan nggak ada CP, berarti you harus ganti CP. You lihat, CP. Aku bikin DC ditambah L AD. Kita tulis kata CP itu pada B 1/2 dari CP berarti CD. Ada? Ya, Kipin tulis gini dulu supaya nalarnya ngerti. Kipin tulis dulu. Oke? Oh, Kipin di sini DC, di sini DC, di sini kok CD loh ya kan? Dia bilang setengah CD. Supaya nggak kena terpotong sama chat, Kipin tulis lagi di sini ya. Kipin tulis lagi DC ditambah L, di sini AD ditambah setengah CD ya. Di sini K buka huruf A D plus Kipin tulis supaya tidak terpotong oleh chat gitu ya. Ya, kamu perhatikan. Oh, di sini DC, di sini CC, di sini AD, di sini AD. Ini yang nggak benar. Berarti Kipin boleh nulis BC. Ini L, ini AD. Yang tak rubah yang ini min setengah sama dengan K AD plus. Oke, Anda perhatikan di sini. Oh, sudah PR. Ini yang namanya ekivalen. Oh, kita bikin deh, kita bikin. DC kita nulis DC dikurang DC, kita tulis DC ini dengan ini berarti kita tulis min setengah L. Atau kalau kamu lincah, Kipin bisa nulis ini boleh enggak? Kipin enggak usah buka kurung terlalu panjang, Kipin tulis ini 1 dikurangi setengah L DC. Ngerti enggak? Ini kali ini DC, ini kali ini sama dengan ini. Setuju ya? Terus Kipin tulis lagi ditambah L A D sama dengan Kipin tulis K A D ditambah K D C. Terus Anda perhatikan. Kita lihat DC. Oh, mudah. Ini dengan ini berarti kita simpulkan nilai L sama dengan K. 1 poin. Terus kita bisa bilang dengan ini koefisien DC di sini K, di sini DC-nya adalah 1 min setengah L sama dengan K. Oh, dia bilang nilai L itu pada BK. Berarti Kipin bisa tulis 1 min setengah K sama dengan K, maka 1 sama dengan ini pindah ke sini, jawabannya 3/2. Maka K bernilai 2. Proof. Kalau Aki sama dengan 2/3. Lihat, terbukti bahwa K itu 2/3. Kalau K-nya sudah 2/3, sudah berarti terbukti bahwa kalau Aki itu 2/3 aja. Ya, jadi cara pembuktian Anda harus bermain-main di ekivalen. Itu kasih contoh seperti itu. Next ya, Kipin langsung ke operasional lagi. Berikutnya Kipin kasih yang nomor 4. Sebentar, ya. Maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca step satu persatu. Kipin kasih soal berikutnya. Kipin punya soal ini mungkin lebih sederhana ya, mungkin lebih sederhana. Kipin coba berusaha Kipin kasih anggap aja nomor 5. Apa? Di sini dia bilang ada tulis diketahui titik A itu katanya adalah 1,-1,2. Titik B diketahui adalah 4,5,2. Tulisannya kecil-kecil. C ini katanya titik 1,0,4. Dia bilang
diketahui AD dibanding DB itu sama dengan 2:1. Ditanya besaran CD. Nah, ya, kalau you ditanya besaran CD gini, you cuma ditanya besaran CD, you gak usah bingung. Kipin tadi bilang, Kipin aku perlu gambar. Gak perlu. Capek kalau kamu gambar. Betul capek. Kamu tinggal memakai teori yang Kipin katakan, langsung Kipin nulis seperti ini, AD dibanding DB sama dengan 2/1. Kata AD vektor posisi itu artinya D min A, B min D sama dengan 2/1. Kali silang D min A sama dengan 2B min 2D. D dengan D digabung berarti 3D sama dengan A plus 2. Ya kan? Nah kalau kamu sudah tahu ini, nggak usah tulis D sama dengan ini bagi 3, nggak usah, biarkan aja dulu. Kipin naikkan ke atas, berarti Kipin tulis 3D sama dengan, hanya diketahui Kipin tulis di sini 1 min 1. B-nya Kipin tulis 2B, berarti 2 kali ini Kipin langsung ya, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 2, 4. Terus Anda bilang, kenapa ya kok Kipin bisa nulis seperti ini? Oh ini loh poin, ini loh A, ini B. Kan tadi sudah bilang, vektor A itu adalah posisi titik A. OA itu penulisannya berapa? Setuju ya? Jadi kadang-kala orang bingung, kok bisa tulis ini dirupakan vektor. Berarti Kipin tulis 3D sama dengan 1 plus 8 ini 9, min 1 10 ini 9, 2 plus 4 itu 6. Maka Kipin bisa ngomong D itu adalah vektor posisi D adalah 9 bagi 3, 3, 3, 2. Maka titik D adalah 3,3. Kalau titik D sudah tahu, mau nyari CD, Kipin bisa nulis CD. Itu artinya B min C. Berarti mau nyari CD, Kipin tulis B-nya 3, 3, 2. Dikurangi C-nya adalah 104. Maka Kipin bisa nulis CD sama dengan 2, 3, min 2. Berarti mau nyari CD, besaran CD adalah akar ini kuadrat 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Anda bisa menghitung supaya Anda bisa bernalar ya. Kipin bisa ngitung adalah 2 kuadrat di sini adalah 4 plus 9 plus 4, berarti jawabannya akar 17 ya. Ini salah satu besaran kalau kita ngomong besaran. Lanjut ya, nomor 6. Oke. Kayaknya kalau vektor itu biasanya durasinya kalau Kipin kalau mengajar di school itu selalu 2 sesi ya, selalu 2 sesi. Karena ceritanya panjang, tapi kita lihat aja ya. Kita lihat kondisi, kalau tidak memungkinkan nanti kita bisa bersambung masih di vektor kemudian. Oke. Ya, Kipin supaya PT-nya ini lengkap satu seri semua. Oke. Kalau Kipin langsung lama ini tidak kuat. Oke, Kipin lanjut ya. Kipin kasih soal di sini ada tulis ada titik A sama dengan, dia bilang ada nulis ini berarti artinya vektor A. You jangan takut ya. Berarti di sini adalah diketahui 2 min 1 1. Terus di sini ada dia bilang B vektor, ini dia nulis min 6 3x. Dia bilang gini ya. Dia bilang gini, vektor A tegak lurus vektor, maka nilai X adalah ya, Kipin tulis gitu, jangan bingung ya. Nilai X adalah, Kipin tanya, Kipin kan sudah bilang satu-satunya vektor yang berhubungan dengan angle itu adalah perkalian dot. Satu-satunya vektor yang berubah dengan angle itu adalah perkalian dot. Oke. Ya. Kipin tulis
yang berhubungan dengan angle. Kipin kok bisa tahu kata angle? Ini loh, ada kata perpendicular. Tanda seperti ini berarti tegak lurus. Kalau kata tegak lurus berarti berhubungan dengan angle. Kalau berhubungan angle berarti dia ngomong A dot B sama dengan besaran A, besaran B, kosinus 60. Setuju ya? Sebenarnya kamu dapat teoritisnya. Kalau besaran, kalau vektor A tegak lurus vektor B, itu artinya A dot B-nya 0. Kamu tahu enggak? Tahu dari mana A dot B-nya 0? Tegak lurus berarti alfanya, tetanya 90 derajat. Berarti kalau alfanya dimasukkan 90 derajat, berarti A dot B sama dengan besaran A, besaran B, kosinus 90. Cos 90 ini sama dengan 0. Maka kita punya teorema A dot B sama dengan 0. Ini lurus. Ya, kebanyakan kan ditulis, oh kalau tegak lurus A dot B sama dengan 0. Oh kalau sejajar ini. Ya, lama-lama bingung kamu. Ya, kalau Kipin cuma konsepnya cuma satu. Kalau ada angle, rumusku cuma satu. Pakai A dot B. Berarti besaran A, besaran B nggak mau tahu, kok diketahui 90 ya tak masuk no, kok 90 no. Maka kita bisa nulis A dot B, nulisnya A 2 min 1 1, B-nya Kipin tulis min 6 3X. Artinya sama dengan 5. Perkalian dot itu artinya 2 kali min 6. Min 1 kali 3 min 3. 1 kali X, X sama dengan 0. Maka nanti X-nya dapat 15. Ya, ini salah satu soal kalau ada dia bilang perkalian dot. Kipin kasih satu, Kipin kasih lagi, ini ada, nah ini ada kata negatif. Coba Anda lihat di sini, Anda dulu ini negatif. Oke. Sebentar. Apa ini ya? Sebentar. Oke. Bukan yang ini. Kipin kasih. Nah yang ini negatif ya, dia nulis. Kipin kasih ya, sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Ya, Kipin kasih dalam perbandingan yang ada negatif supaya Anda bisa, tidak perlu gambar. Kalau Anda gambar tambah nanti salah, ya. Anda gambar tambah Anda salah. Lebih baik Anda tidak perlu gambar. Kita main sistematis saja. Di sini ada diketahui gini. Anggap aja nomor 7 ya. Arti 5, 6, 7. Di sini ada diketahui titik A. Diketahui, dia tulis diketahui titik A 1 min 2 min 8. Titik B diketahui 3,4,0. Ya, terus dia bilang gini. Titik P ya, titik P terletak pada perpanjangan AB. Nah, ini ada tulis perpanjangan AB. Perpanjangan AB sehingga dia bilang ada kata sehingga AP itu sama dengan min 3 P. Ditanya vektor. Aku tanya jujur. Ya, sebentar. Bikin sambil isi tinta. Kalau kalian mau bikin silakan. Nah, kalau ada soal seperti itu, ya, langkah apa yang harus kita lakukan? Tanya dulu. Nah, kalau aku punya kata AP sama dengan min 3 PB, perlukah titik P perpanjangan AB? Sorry, tadi tulisannya perpanjangan AB. Ya, oke, perpanjangan AB. Apa? Aku bikinnya begini. Ini loh A, ini B. Titik perpanjangan AB, berarti P-nya di sini. Ya. Artinya P-nya itu bukan di antara AB, tapi perpanjangan AB, berarti di sini. Dia nulisnya AP sama dengan min 3 PB.
Artinya AP itu ini. Nah, ya. Min 3 PB ini loh. Nah, sekarang bertanya, perlu tak Kipin aku bikin gambar data loh? Kamu tahu enggak kenapa kok ini minus? Iya, dia bilang PB. Kalau ke sana positif, berarti ke sini negatif. Daripada kamu bingung, you tinggal tembak kalau ada kata AP sama dengan min 3 PB. You tinggal pakai vektor posisi P min 3. Min 3, you langsung nembak B min. Selesai. Konsepnya seperti ini, selesai. You nggak usah bingung kata, apa namanya Kipin, kenapa kok ini negatif? You nggak usah kata bingung ini negatif, keliru. Justru kalau misalnya di sini tidak ada kata negatif, kalau dia nggak ada kata negatif itu salah. Karena dia bilang AP 3 PB, lo ini lo ke kanan, terus ini ke kiri. Kalau arahnya berlawanan, ini pasti ini negatif. Jadi Anda tidak perlu risau, ataukah ini min ini plus, gak usah. Mending Anda tidak perlu gambar. Ya, jadi Kipin ngomong saran, tidak perlu gambar daripada Anda salah total. Anda ngikuti aja AP sama dengan min 3 PB. Tapi kalau misalnya ini dikasih plus, ya sudah ikuti aja plus. Jangan ditambah-tambahkan min aja. Tetapi secara logik, kalau AP sama dengan 3 PB ini plus, berarti P ini bukan perpanjangan AB. Iya kan? Bukan P perpanjangan AB. Kalau P perpanjangan AB itu pasti di luar. Berarti ini kalimat ini salah. Oke? Jadi kita ngomong tidak perlu gambar. Kalau ada data min 3 PB, maka kamu nulis min 3 B min P. Nuturnya tulis P min A, terus min 3 kali ini min 3 B, min 3 kali ini berarti 3 P. Oke? Ending mula mau nyari P, berarti you tinggal P-nya kamu gabung. P pindah ke sini berarti 2P, min 3B tak pindah sana berarti 3B min A. Selesai. Ya kan? Nah, terus Anda tulis gini, 2P Kipin tulis ya, 3B B-nya tahu ini, Kipin tulis ya, 3B B-nya ini langsung Kipin tulis 9. 3 kali min 4 min 12, 3 kali 0 0. Oke? Min A-nya Kipin tulis 1, min 2, min 8. Oke, Kipin naikkan ke atas ya supaya tidak terpotong chat. 2P Kipin tulis di sini, 2P sama dengan ya, Kipin tulis di sini 2P sama dengan 9 dikurangi 1, 8. Min 12 min berarti min 10, 0 min berarti plus 8. Berarti Kipin bisa nulis P sama dengan vektor P 8 bagi 2 4, min 10 bagi 2 min 5, 8 bagi 2 4. Maka cara penulisannya nilai P yang bagus adalah 4I min 5J plus 4K. Tapi kalau Anda ditanya berapakah titik P besar ya. Kalau P kecil itu vektornya, posisinya ya. Kalau ditanya P besar, koordinat P itu artinya 4, min 5, ya, jadi Anda harus tahu kapan itu nama titik poin P sama vektor posisi P. Anda harus membedakan kata vektor posisi dan poin. Oke, Kipin lanjutkan lagi di nomor 8. Tapi sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Kipin kasih soal berikutnya nomor 8. Oke, Kipin kasih soal satunya nomor 8 supaya Kipin bisa konsen. Di sini ada tulis besaran A. Oh, Kipin mau menjelaskan lagi. Kipin mau kasih gini ya. Kipin kasih nalarnya dulu. Kipin nggak dari soal ini. Kipin kasih nalar nomor 8. Misalnya kalau Kipin ngomong gini, aku punya titik A dong 4,3, aku punya titik B dong 2,1, sorry, Kipin jangan begini, sebentar. Maaf, Kipin ngomong gini. Aku punya vektor A. Nah, aku punya vektor A. Katakanlah 4I min 2J. Sorry, min 2J. Ya. Plus K. Terus aku punya vektor B.
ini 2i plus j min a. Misal. Aku tanya kamu, kalau vektor A ini digambar kurang lebih begini. Terus kamu tanya, kok tahu Kipin gambarnya begini? Misal, ini Kipin mau gandengkan dengan fisika. Vektor B kalau kamu gambar kurang lebih gini. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, Kipin ngomong kurang lebih. Tak gambar, permisalan begini. Sing tak tanya, angle ini berapa? Kipin gandeng. Kemarin kamu kalau ngikuti live-nya Kipin mengenai resultan, ya kan? Ini kuadrat tambah ini kuadrat gini, ya. Kipin terus. Kita ngomong, kita fair, kita bilang. Supaya kamu tahu antara belajar vektor dengan math sama fisika itu sama enggak? Kipin ngomong. Kipin tulis gini. Aku kalau nulis vektor A ditambah vektor B itu sama dengan resultan. Oke? Ya, tapi Kipin bilang resultan itu FR karena fisika itu ngomongnya mengenai force, ya, mengenai force. Ya boleh ya kata resultan. Berapa resultannya Kipin? Kipin bisa nulis ini. Ya tinggal ditambah aja 4i min 2j ditambah k. Kipin tulis geser sebentar, ya, ditambah 2i. Kipin tulis kurung ya, 2i ditambah J gitu. I tambah I 6, J tambah C J, K tambah O hilang, berarti resultannya A tambah B nya adalah, loh ini vektornya besarnya berapa? Kan kemarin kamu resultan kan jawabannya akar 5 Newton, akar 3 nya berapa besarnya? Ini loh, akar 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti besaran AB adalah 36 ditambah 1. Jadi resultannya adalah akar 37. Sekarang tak gatuk. Betul gak teoremanya itu kita masuk? Ya, kita lihat di sini, kamu perhatikan. Aku bilang begini. Ya, aku nyari ini, mau nyari besaran A. Ya, ini nulis. Besaran A itu berapa? Ini kita ngerjakan secara, mau nyari resultan, kita ngerjakan dengan cara vektor. Ya, kita bermain dengan fisika. Kamu kan? Ya. Besaran A ini berapa? Ini tulis. 16, 4 kuadrat. 16. Min 2 kuadrat. 4. Langsung ya. 1 kuadrat. 1. Berarti jawabannya akar 21. Betul? Betul. Terus Kipin tulis. Besaran B itu berapa? Kipin tulis. Adalah akar. Ini kuadrat 4. Ini kuadrat 1. Ditambah ini kuadrat 1. Berarti besaran B-nya sama dengan akar 6. Betul? Ya, Kipin geser. Ya, Kipin geser. Sebentar. Oke, tahan ya. Tahan ya. Terus Kipin bilang gini. Kemarin Kipin bilang, ini adalah metode matematik. Kalau dengan fisika kemarin kita, berarti seandai kata Kipin punya begini. Sekarang Kipin ngomong gini. Ya. Aku punya gaya kemarin, ya. Besaran A-nya sama dengan akar 21. Besaran B-nya Kipin punya, ya no, gaya 1, gaya 2. Ya Kipin kasih nama besaran B. Setuju sama aja ya. Akar 21 Newton, akar B-nya akar 6. Kemarin kan bilang gini. Oh mau nyari resultan. Gitu kan. Artinya kemarin ngomong F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Betul nggak? Kemarin seperti itu kan? Ya. Mau nyari resultan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Harus tahu alfanya ini. Sekarang kita tanya. Nanti kalau kamu hitung FR ini, hasilnya pasti sama dengan ini. Lebih gampang ini bikin jelas. Makanya kalau fisika itu kan teorema dari vektor math itu diputer. Ya, Anda perhatikan lagi. Nah,
Kita nyari angle-nya ini, kita nyari. Sama enggak nanti kita setelah masukkan kita sama enggak? Kita lihat. Kipin tadi bilang untuk mencari angle di dalam vektor itu satu-satunya rumusnya ini kan. A dot B sama dengan besaran A besaran B kosinus alfa. Kita ya. Vektor A Kipin tulis 4 min 2 1. Dah. Vektor B Kipin tulis 2 1 min 1. Besaran A tadi sudah dapat akar 21. Besaran B dapat akar 6. Ya. Oke, kita lihat. Betul gak teorema yang Kipin kasih konsepnya? Kamu perhatikan. 4 kali 2. Kalau vektor dikali 8. Min 2 kali 1. Min 2. 1 kali min 1. Min 1. Akar 21 kali akar 6. Gak ngerti wis. Diawurai. Tulis saya 126. Ya. Gak usah disederhanakan. Biarkan aja. Oh kita gak minta kok. Kita. Lihat dulu. 8 kurangi 2 kurangi 1. Berarti 5. Per akar 126. Berarti mau nyari cos alfanya adalah 5 per akar 126. Dah, kita tulis. Berarti kalau mau nyari FR, ini Kipin geser ya. Mau nyari FR, Kipin pakai di sini. FR sama dengan akar. Ya, kelihatan enggak ya? Kipin geser di sana aja. Enggak kelihatan kena jetnya ya. Oke, kita Kipin tulis FR sama dengan Kipin geser. Ya, Kipin geser. FR sama dengan ya, dia bilang F1 kuadrat akar 6 dikuadratkan langsung ya 6. Setuju? Gak usah nulis 2 kali. F2 kuadrat akar 21 dikuadratkan 21 ditambah 2 kali F1 2 kali akar 6 kali F2 akar 21. Cos alfanya katanya 5 per 126. Kita nulis 5 per akar 100. Sama nggak nanti hasil ini? Kita lihat. Ya, kita lihat. FR itu bisa dikatakan 6 tambah 21 2 kali 5 itu 10. Berarti hasilnya adalah sama 30. Sama ya. Jadi kesimpulannya untuk belajar vektor ini kalau soal seperti ini, oh kalau penjumlahan ya tak gato no, gampang ngomong penjumlahan, dijumlah selesai. A tambah B itu namanya resultan. Yuk jangan bingung, A tambah B itu di fisika namanya resultan. Ya besarnya berapa? Yuk di harga mutlak. Selesai. Itu konsepnya ya. Kipin lanjut. Setelah Anda bisa menguasai ini, baru Kipin bisa ngasih ikan yang ini supaya enak kita buat belajarnya ya. Dan mungkin sebentar lagi Kipin ungkat ya. Kayaknya enggak nuntut sampai ke proyeksi ya. Oke, kan nanti Kipin cari waktu lagi untuk bersambung di vektor ya. Coba. Enggak tahu ini Kipin potong waktu. Langsung terjang bisa enggak ya? Masuk enggak ya? Di sini ada soal kamu gini. Sebentar. Di sini anggap aja nomor 8 ya. Di sini ada besaran A sama dengan 4. Besaran B sama dengan 6. Di sini dia bilang sin alfa sama dengan 1/4 akar 7. Wah, ini punyanya UI ya. UI ya. Terus dia bilang alfa itu adalah sudut antara vektor A dengan B ya. Hitung A kali A B. Anda perhati, oh ya gampang. Kalau A dot A min B gampang, tidak usah bingung. Kita jawab di sini. Ya, kita jawab. A di dot A min B berarti kita bisa nulis A berarti A. Ini kali ini berarti A. Kita bisa nulis. A dot A itu adalah besaran alfa.
Terus Anda tanya, kok tahu sih Kipin A dot A itu besaran A kuadrat? Kita kan sudah punya rumus. Kalau A dot B itu adalah besaran A, besaran B, kosinus alfa. Tapi kalau aku punya A dot A, berarti aku bisa nulis besaran A, cos alfa. Alfanya berapa? A dengan A, sudutnya 0. Cos 0 itu berapa? Ya, kita nulis. Cos 0 itu nilai 1. Maka besaran A. Secara teoritisnya seperti itu. Maka Kipin bisa mengatakan di sini, Anda sudah paham ini, kalau sudah tahu, A dot A itu sama dengan besaran A kuadrat. Itu asal mulanya tadi dari sini. Tapi kalau A dot B itu artinya besaran A, besaran B, kosinus alfa. Besaran A-nya berapa? 4. Besaran A 4. Besaran B 6. Cos alfanya Kipin gampang. Enggak usah bingung. You translate aja ini ya. Kata translate ya. Kita bikin kata alfa di sini. Sin itu depan per miring. Berarti samping 16 kurangi 7, 9. Akar 9 berarti didapat 3. Berarti Kipin bisa mengatakan cos alfanya adalah samping per miring 3/4. Berarti 16 min 18 didapat 5. Sulit tak? Tidak sulit. Ya, kalau kamu tahu secara teoritisnya harusnya Anda bisa mengerti. Kipin kasih di sini. Kayaknya Kipin potong aja supaya bisa satu serinya kena ya di sini. Kipin kasih di sini ada tulis di sini ada tulis ya. Kita tulis Kipin kasih dua nomor lagi ya. Oke. Supaya kena ini 9 di sini ada tulis soal dia bilang ada titik A ya. P min 3, 0,1 min. Terus di sini ada titik B adalah 1,2 P, min. Dia bilang gini, panjang proyeksi ya, panjang proyeksi. Ada kalimat dia bilang panjang proyeksi B pada A sama dengan angka 10 dipajang P. Ya gampang. Kamu kan tadi punya rumus. Kalau panjang proyeksi, ya panjang proyeksi, proyeksi. Ya kita langsung panjang proyeksi B pada A. B pada A itu adalah B dot A dibagi besaran. Gitu kan? Kita akan mencari mungkin. Kalau besaran A di kuadrat 0 dikali 0 A itu namanya bukan panjang proyeksi, tapi kata panjangnya dihilangkan, itu adalah proyeksi B pada A. Itu cuma rumus saja. Ya kita bikin. Panjang proyeksi B pada A diketahui akar 10. B dot A ya wis. B ini kok 1 2 P min 3. A-nya tahu kok ini loh. P min 3 0 1 min P dibagi besaran A, kita bisa nulis di sini ya angkanya yang jelek ya, angkanya jelek, jadi Anda harus paham. Kita nulis di sini P min 3 tutup kurung kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah di sini Kipin tulis 1 min P. Kayaknya kalau mau cantik harusnya bukan proyeksi B pada A ya, harusnya proyeksi A pada B supaya enak. Ini loh angka ngitung ini loh susah ngitungnya ini ya. Terus cara ngitungnya gimana untuk mencari nilai B? Ini rada ngawur ini kalau kasih soal. Kita tulis aja nih akar 10 ya. 1 kali ini berarti P min 3, 2P kali 0 ini 0, min 3 kali ini berarti min 3 berarti plus 3. Setuju ya? Kalau perkalian vektor kan ini kali ini kali ini. Setuju ya? Lah ini loh angkanya jelek. Kipin tulis di sini akar P min 3 dikuadratkan. Gila kon. P kuadrat 2 kali ini min 6P plus 9.
Males Kipin bikin ini. Angkanya ngeri, 0 kuadrat hilang. Ini Kipin tulis ya. Ini kuadrat 1, 2 kali ini min 2P. Ini dikuadratkan P kuadrat. Kita tulis saja. Ya, Kipin tarik ke sini. Berarti Kipin tulis akar 10 sama dengan P 3P berarti 4P. Min 3 berarti min 6. Di sini adalah akar P kuadrat tambah P kuadrat 2P kuadrat. Min 6P apa ini min 8P plus 10. Kok gini ya angkanya? Kok gini ya angkanya? Ya, terus Kipin tarik ke samping aja. Kok angkanya enggak? Sebentar. Barangkali aku salah nulis soalnya. Ya, kok angkanya ngeri gitu ya. Betul ya, P min 3 0,1 min P, B-nya 1,2 P min 3. Betul ini. Ya, panjang proyeksi B pada A. Betul kan? Ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat. Ya, nggak tahu ini soal dari mana ini ya. Kok angkanya kayak gini. Kita tulis terus. Ya, habis ini mungkin kita rungkat aja deh. Ya, kita tulis di sini, kita kali silang akar 10. B ini 4P min 6. Ini Kipin sederhanakan dulu, Kipin naikkan aja dulu supaya nalarnya masuk ya. Di sini adalah akar 2P kuadrat min 8P plus 10. Kipin diapakno. Nah, Anda harus paham. Kalau soal gini Anda harus paham. Gampang lah Kipin. Oh, tak kuadratkan. Kalau ini tak kuadratkan, berarti akar 10 jadi 10. Ini berarti Kipin tulis 4P min 6 tutup kurung kuadrat. Ini kalau dikuadratkan hilang akar. Betul. Terus Anda bilang gampang gitu loh. Yang ininya tadi cara pengertiannya mikirnya sulit. Setelah Anda lihat sederhana, Anda bilang, oh ya tak kuadrat. No. Supaya akarnya hilang. Nah, kali silang ke sana, berarti langsung ya 20P kuadrat. 10 kali ini min 8P, 10 kali 10 ini 100, sama dengan dikuadrat. Berarti 16P kuadrat. 2 kali ini min 24 berarti min 48P plus min 6 kuadrat berarti 30. Oke? Nah, Anda perhatikan di sini posisinya ya. Ini Kipin pindah ke sana berarti jadi 4P kuadrat. Min 48P pindah ke sana berarti menjadi min 32P. 36 pindah sini berarti menjadi 64 sama dengan 0. Tak bagi 4 semua. P kuadrat min 8P plus 16. Maka Kipin bisa mengatakan P min 4, P min 4. Maka nilai P-nya adalah, menurut Anda susah atau ya sebenarnya tidak terlalu sulit. Oke ya, kayaknya cukup deh ya. Ini secara garis besar cukup ya. Mungkin panjang proyeksi amin cukup deh. Atau Kipin kasih satu lagi ya, Kipin kasih satu lagi, Kipin ungkap ya, Kipin kasih satu lagi supaya agak lega ya. 10 habis ini Kipin ungkap ya, supaya teoremanya kena nomor 10 ya. Satu lagi Kipin kasih satu lagi supaya Kipin tidak perlu mengadakan live ulang ya. Di sini ada besaran A 8, besaran B 6. Terus dia di sini ada A di dot A plus B itu sama dengan 80. Ditanya, oh ini punyanya school mana ini ya? Oh keren ini, punya SSC ini. Kita punya SSC ya, untuk pelatihan ini, pelatihan kedokteran ya. Hitung panjang, ditanya panjang proyeksi ya, panjang proyeksi A plus B pada B ya. Ini punyanya pelatihan SSC, pelatihannya untuk masuk ke tingkat kedokteran ya, untuk PTN ya.
Apa yang kamu bikin ini? Panjang proyek, kalau ada kata panjang pasti skala. Sudah, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Ipin tulis. Panjang proyeksi AB pada B sama dengan, Ipin nggak usah nulis lagi. Artinya A plus B didotkan B dibagi besaran. Selesai. Ya sudah, selesai begini aja. Tadi kan ngomong gini, kalau ada panjang, tadi kan bilang gini, panjang teori mana gini, panjang proyeksi A pada B, itu kan rumusnya A dot B dibagi besaran B. Tapi kalau gak ada kata panjang, cuma proyeksi toh, itu rumusnya A dot B dibagi besaran B kuadrat dikali B. Ya kan? Nah itu Anda harus perhatikan. Tapi kalau umpama ada kata panjang, rumusnya kalau ini P pada Q, ya ini P dot Q. Ya, kalau ini karena A plus B pada B, berarti ini di dot B. Nah, sekarang jadi masalah. A plus B ini piro? Nah, kita lihat dong. Kita lihat, kamu jangan bingung. Kita nulis gini. A plus B di dot B, berarti ini dikali ini, berarti kita boleh A dot B ditambah ini kali ini B dot B dibagi besaran B diketahui A. Setuju? Nah, ini dia ngasih ini untuk melatih kamu. Kamu mampu enggak? Ya, belajar operasional ini pintar ini. Ya namanya orang kedokteran itu kan harus jago. Terus kita nulis A dot B itu apa? Lo aneh enggak tahu. Kalau aneh diketahui dalam 2, 3, 4 kan enak. Kita bisa 2, 3, 4 dikali berapa. Lo ini lo diketahui dalam harga mutlak. Diketahui dalam absolut. Berarti Anda harus memakai teori yang begini. A dot B itu rumusnya besaran A, besaran B, kosinus apa. B dot B, besaran B. Ada? Terus Anda bilang, oh berarti aku endingnya aku harus nyari alfa. Alfa ini dapat dari mana, Ipin? Ini loh dari sini. Dapat dari sana. Kalau itu kita jabarkan, A dot A dot A ditambah A dot A sama. Oh, tidak perlu kita jabarkan. Nanti dari sini ketemu A dot B. Ya kan? Nah ini artinya besaran A kuadrat ditambah A dot B. Besaran A kuadrat 8 kuadrat 64 ini 8 kuadrat ditambah A dot B. Ipin kenapa nggak perlu dijabarkan? Nggak perlu, ternyata langsung kita ketemu. Ini 80, di sini 64 plus A dot B sama dengan 80, berarti A dot B-nya sama dengan 16. Dimasukkan ke sini, berarti 16 ditambah besaran B dikuadratkan, berarti 6 kuadrat. Ini tulis saja supaya cara belajarnya gampang. Per 16 per 6 berarti 16 ditambah 6 kuadrat 36 dibagi 6 sama dengan di sini 52 dibagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Anda harus jeli ya. Yang paling menarik di Ipin itu faktor tadi itu pembuktian kalau AQ sama dengan 2/3 atau 3/2 sekian ya. Itu Anda pelajari ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ipin mohon pamit kalau Ipin mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah ya, tadi tidak bisa nyapa satu persatu, dan terima kasih yang sudah stay ya.